Halo, assalamualaikum teman-teman. Masih bersama aku ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum serta mereview jurnal. Toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup serta sistem biologi lainnya. Ia dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut sehubungan dengan terpejanya makhluk. Kemudian, toksisitas merupakan relatif yang biasa dipergunakan dalam memperbandingkan satu zat kimia dengan lainnya. Adalah biasa untuk mengatakan bahwa satu zat kimia lebih toksik daripada zat kimia lain. Perbandingan sangat kurang informatif, kecuali jika pernyataan tersebut melibatkan informasi tentang mekanisme biologi yang sedang dipermasalahkan dan juga dalam kondisi bagaimana zat kimia tersebut berbahaya. Oleh sebab itu, pendekatan toksikologi seharusnya dari sudut telah tentang berbagai efek zat kimia atas berbagai sistem biologi, dengan penekanan pada mekanisme efek berbahaya zat kimia itu dan berbagai kondisi di mana efek berbahaya. Racun itu suatu zat yang ketika bertelan terhisap diabsorpsi, menempel pada kulit atau dihasilkan di dalam tubuh dalam jumlah yang relatif kecil dapat mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Racun merupakan zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dan fisiologi yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Racun dapat diserap melalui pencernaan, hisapan intravena, kulit, atau melalui rute lainnya. Reaksi dalam racun dapat seketika itu juga cepat, lambat, atau secara kumulatif. Masuknya daya racun ketika bertelan terhisap. Diabsorpsi, menempel pada kulit atau dihasilkan di dalam tubuh dalam jumlah yang relatif kecil dapat mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Arti lain dari racun adalah suatu bahan di mana ketika diserap oleh tubuh organisme makhluk hidup akan menyebabkan kematian atau diperlukan. Racun dapat diserap melalui pencernaan, hisapan intravena, kulit, atau melalui rute lainnya. Reaksi dari racun dapat seketika itu juga cepat, lambat, atau secara kumulatif. Keracunan dapat diartikan sebagai setiap keadaan yang menunjukkan kelainan multisistem dengan keadaan yang tidak jelas. Jenis-jenis keracunan itu ada self-poisoning. Pada keadaan ini, pasien memakan obat dengan dosis yang berlebih, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tak membahayakan. Pasien tidak bermaksud bunuh diri, tetapi hanya untuk mencari perhatian saja. Lalu ada attempted suicide. Pada keadaan ini, pasien bermaksud untuk bunuh diri, bisa berakhir dengan kematian, atau pasien dapat sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang pakai. Selanjutnya ada accidental poisoning. Itu keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa adanya faktor kesengajaan. Dan yang terakhir ada owning homicidal poison. Itu keracunan akibat tindakan kriminal, yaitu seseorang dengan sengaja meracuni orang lain. Kemudian ada bahan-bahan kimia atau zat racun dapat masuk ke dalam tubuh melewati 3 fase, yaitu melalui mulut atau tertelan, bisa disebut juga peroral atau ingestif. Hal ini sangat jarang terjadi kecuali kita memimpet bahan-bahan kimia langsung menggunakan mulut atau makan dan minum di laboratorium. Yang kedua, melalui kulit. Bahan kimia yang dapat dengan mudah terserap kulit ialah anilin, nitrobenzin, dan asam sianida. Yang ketiga, melalui pernapasan. Debu dan uap mudah terserap lewat pernapasan, dan saluran ini merupakan sebagian besar dari masuk keracunan yang terjadi. Sulfur dioksida dan klorida memberikan efek setempat pada jalan pernapasan, sedangkan uap PP akan segera masuk ke dalam darah
dan terdistribusi ke dalam seluruh organ-organ tubuh. Yang keempat, melalui suntikan parenteral atau injeksi. Yang terakhir, melalui dubur atau vagina, parenteral atau pervaginal. Klasifikasi daya keracunan itu ada super toksik, cukup toksik, sangat toksik. Yang pertama ada super toksik, itu ada strychnine, brodifacoum, timbal, arsenicum, risin, agen orange, pratazonicum, asam fluorida, hidrogen cyanida. Dan ada cukup toksik itu chlordene, DDT, linden, diclofol, heptaklor. Kurang toksik benzen, hexachloride. Dan yang terakhir ada sangat toksik itu aldrin, dieldrin, endosulfan, endrin, dan organofosfat. Contoh dari obat kolinergi itu dengan efek toksik manifestasi SPP, agitasi, ataksia, konfusi, delirium, halusinasi, gangguan pergerakan, kemudian letargi, depresi nafas, koma, manifestasi di saraf perifer, menurun atau hilangnya bising usus, dilatasi pupil, kulit mukosa menjadi kering, retensi urin, meningkatkan nadi, tensi, respirasi, dan suhu. Kemudian hiperaktivitas neuromuskuler yang dapat menengah ke terjadinya rhabdomyolysis dan hipertemi. Kemudian terapinya ada korban aktif, intubasi endotracheal, dan ventilasi mekanik. Kemudian ada agitasi, diberikan preparat benzodiazepin, agitasi yang tidak terkontrol, dan delirium. Kemudian ada penata laksanaan keracunan dan overdosis. Tujuan terapi keracunan dan overdosis adalah mengawasi tanda-tanda viral, mencegah absorpsi racun lebih lanjut, mempercepat eliminasi racun, pemberian antidot spesifik, dan mencegah paparan ulang. Kemudian terapi spesifik tergantung dari identifikasi racun, jalan masuk banyaknya racun, selang waktu timbulnya gejala, dan beratnya derajat keracunan, pengetahuan farmakodinamik dan farmakokinetik substansi penyebab keracunan amatlah penting. Kemudian selanjutnya review jurnal yang berjudul Toksikologi Pestisida dan Penanganan Akibat Keracunan Pestisida. Dalam abstrak, petani mendapatkan banyak manfaat dari pestisida yang digunakan dalam memberantas dan mengendalikan hama, namun penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat menyebabkan keracunan. Beberapa faktor yang menentukan kesesuaian penggunaan pestisida adalah pengetahuan sikap dan perilaku gangguan pestisida, penggunaan alat pelindung, dan kurangnya informasi tentang risiko penggunaan pestisida. Artikel ini dengan sengaja menjelaskan informasi tentang toksikologi pestisida, tanda dan gejala keracunan nasib pestisida dalam tubuh manusia, pengobatan keracunan, dan cara menyiapkan pestisida. Dari pendahuluan jurnal ini, pestisida adalah zat untuk membunuh atau mengendalikan hama. Beberapa jenis hama yang paling sering ditemukan adalah serangga, dan beberapa diantaranya sebagai faktor penyakit. Penyakit-penyakit yang penularannya melalui faktor antara lain malaria, onkosersiasis, filariasis, demam kuning, rickettsia, meningitis, tifus, dan pesinsektisida membantu mengendalikan penularan penyakit-penyakit. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat memberikan akibat samping keracunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan penggunaan pestisida, antara lain tingkat pengetahuan sikap atau
Perilaku penggunaan pestisida, penggunaan alat pelindung, serta kurangnya informasi yang berkaitan dengan resiko penggunaan pestisida. Selain itu, petani lebih banyak mendapat informasi mengenai pestisida dari tugas pabrik pembuat pestisida dibanding petugas kesehatan. Pada tahun 1996, data Departemen Kesehatan tentang monitoring keracunan pestisida, organofosfat dan karbamat pada petani penjamah pestisida, organofosfat dan karbamat di 27 provinsi Indonesia menunjukkan 61,82%. Petani mempunyai aktivitas kolinesterase normal 1,3%, keracunan berat 9,98%, keracunan sedang 26,89%, keracunan ringan 5 pestisida jenis insektisida, organofosfat dan karbamat paling banyak digunakan petani dalam pembasmi serangga. Selain itu, pestisida jenis ini mudah dimonitor dengan mengukur kadar kolinesterase darah. Karena itu, Departemen Kesehatan menggunakan kadar kolinesterase dalam darah untuk memonitor keracunan pestisida di tingkat petani. Penggolongan pestisida itu ada 2 fase, yaitu pestisida khususnya insektisida merupakan kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa subkelompok kimia. Yang nukleorin merupakan insektisida chlorinated hidrokarbon secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang reaktif, ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai di lingkungan. Salah satu insektisida organochlorine yang terkenal adalah DDT. Pestisida ini telah menimbulkan banyak perdebatan. Kelompok organochlorine merupakan racun terhadap susunan saraf baik pada serangga maupun mamalia. Keracunan dapat bersifat akut atau kronis. Yang kedua ada herbisida. Ada beberapa jenis herbisida yang toksisitasnya pada hewan belum diketahui dengan pasti. Senyawa klorofenoksi misalnya 2,4-D atau 2,4 asam diklorofenoksiasetat dan 2,45-T 2,45 asam diklorofenoksiasetat. Senyawa-senyawa ini bekerja pada tumbuhan sebagai hormon pertumbuhan. Toksisitas pada hewan relatif rendah, tetapi klorakne mempunyai efek toksik pada manusia disebabkan oleh pencemar 2,3,7,8 tetraklorobenzo-p-dioksin. Pada jalan masuknya pestisida itu masuk ke dalam tubuh melalui kulit, dermal, pernafasan, inhalasi, atau mulut oral. Pestisida akan segera diabsorpsi. Jika kontak melalui kulit atau mata, diabsorpsi ini akan terus berlangsung selama pestisida masih ada pada kulit. Kecepatan absorpsi berbeda pada tiap bagian tubuh. Perpindahan residu pestisida dan suatu bagian tubuh ke bagian lain sangat mudah. Jika hal ini terjadi, maka akan menambah potensi keracunan. Residu dapat pindah dari tangan ke dahi yang berkeringat atau daerah genital. Pada daerah ini kecepatan absorpsi sangat tinggi sehingga dapat lebih berbahaya daripada tertelan. Paparan melalui oral dapat berakibat serius, luka berat, atau bahkan kematian. Jika tertelan pestisida dapat tertelan karena kecelakaan, kelalaian, atau dengan sengaja. Keracunan dan toksisitas pestisida itu terjadi bila ada bahan pestisida yang mengenai dan masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keracunan pestisida, antara lain dosis pestisida berpengaruh langsung terhadap bahaya keracunan. Jalan masuknya itu
Keracunan akut atau kronik akibat kontak dengan pestisida dapat melalui mulut, penyerapan melalui kulit, dan saluran pernafasan. Pada petani penggunaan pestisida, keracunan yang terjadi lebih banyak terpapar melalui kulit dibandingkan dengan paparan melalui saluran pencernaan dan pernafasan. Itu dalam melakukan pencampuran pestisida untuk penyemprotan, petani hendaknya memperhatikan takaran atau dosis yang tertera pada label. Dosis atau takarannya melebihi aturan akan membahayakan penyemprot itu sendiri. Cara kerja pada pestisida itu golongan organoklorin. Insektisida organoklorin bekerja dengan merangsang sistem saraf dan menyebabkan paratesya peka terhadap rangsangan, iritabilitas, terganggunya keseimbangan, tremor, dan kejang-kejang. Cara kerja ini tidak diketahui secara tepat. Beberapa zat kimia ini bekerja pada sistem saraf. Pada golongan organofosfat dan karbamat, pestisida golongan organofosfamat dan karbamat memiliki aktivitas antikolinesterase seperti halnya fisostimin, neostigmin, piridostigmin, distigmin, ester asam fosfat, ester tiofosfat, dan karbamat 1,6 kurang lebih 7. Cara kerja semua jenis pestisida organofosfat dan karbamat sama, yaitu penghambat penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat kolinesterase sehingga tidak terjadi hidrolisis asetilkolin. Dan untuk yang terakhir, mengetahui gejala dan tanda keracunan pestisida itu ada jenis pestisida insektisida organoklorin, dan gejala tandanya itu mual, muntah, gelisah, pusing, lemah, rasa geli atau menusuk pada kulit, kejang otot, hilang koordinasi, tidak sadar. Dan keterangannya tidak ada antidot langsung untuk mengatasi keracunan. Obat yang diberikan hanya mengurangi gejala seperti antikonvulsi dan pernafasan buatan.